Syiah Zaidiyah ini moderat. Ada 2, ada 6 sebenarnya di Syiah Zaidiyah ini. Cuma yang paling moderat ada 2, yaitu Syiah Zaidiyah, pendiri dari Zaid bin siapa ke jalurnya ke Ali Zainal Abidin, Bos. Kemudian Syiah Ja'fariyah. Bahkan ada suatu pendapat saya belum menelusuri ya. Cuma ini yang ulama dunia sudah bersepakat bahwasanya Syiah Zaidiyah dan Ja'fari itu adalah madhab. Untuk taqiyah, memang taqiyah itu memang menjadi dasar dakwahnya Syiah. Taqiyah. Untuk Salafi mungkin nggak ada itu, Bos. Nggak ada. Tapi secara praktek banyak. Banyak kan orang-orang Salafi, Wahabi itu, Bos ya. Saya NU, orang tua saya NU, tapi saya mendukung ceramahnya orang-orang Salafi. Aja. Kaum Salafi ini mau nggak masjidnya diisi ceramah oleh orang-orang aswaja? Kita balik aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang Deso ya, Deso di channel Mr. Coach. Oke, yuk kita ngobrol bareng-bareng di channel ini dengan sersan serius tapi santai. Oke bos, untuk hari ini kita mau reaksi apa? Ya tetap kita masih ingin meluruskan statement dari Pras yang mungkin perlu diluruskan, Bos, ya. Gitu ya. Oke. Langsung aja, Bos, ke TKP, Bos. Langsung aja ke TKP. Banser ini mungkin ada banser yang di situ masih lurus, masih tidak ikut-ikutan untuk membubarkan karena tahu itu mudorot. Tetapi karena kebanyakan oknum yang bertingkah sedemikian rupa, maaf kalau saya menyebut kalimat banser itu tidak saya ucapkan secara universal, tetapi saya ucapkan terhadap orang-orang atau banser-banser yang saya bahas di video saya. Begitu. Dan di sini Oke. Pras mengatakan mungkin ada banser yang lurus, mungkin. Berarti sedikit sekali, Bos. Yang banyak banser ini ya sesuai dengan yang dibahas di video-video Pras, termasuk ubarin pengajian, joget-jogetan itu, Bos. Kata Pras videonya pancet-pancet juga. Iya, tetap aja. Maksudnya yang joget-joget itu kayak kegiatan sehari-hari banser, kayak gitu, Pras. Kalau setiap hari dia goreng itu kayak loh ya, kayak gitu. Dari 10 juta banser, apakah Anda sudah mendata berapa banser yang joget, berapa juta banser yang joget? Survei dah. Nah, bisa difitnah, Pras. Berapa orang yang difitnah? Bisa-bisa Anda nanti masuk surga ya gagal. Karena apa? Karena banyak orang yang Anda fitnah tidak terima. Gitu. saya heran terhadap banser ini yang membubarkan pengajiannya Ustadz Abdul Somad yang dituduh radikal. Ustadz Felix Xiao dibubarkan juga. Ustadz Hanan At-Taqi Kalau Ustadz Abdul Somad, karena beliau memang mendukung khilafah, Pras. Kemudian ada juga statement beliau yang mendukung teroris. Maksudnya mendukung bukan mendukung terorisnya, tapi memberi fatwa bahwasanya teroris itu masuk surga, kan gitu. Ada kayak gitu. Kalau untuk Ustadz Felix Xiao jelas lah, dia apa ya? Dia yang sales khilafahnya dia. Ustadz Felix Xiao, padahal khilafah sudah pernah kita bahas, Bos ya. Bahayanya itu. Jika yang menjadi khilafah itu Sunni, maka Syiah dan Wahabi pasti kudeta. Kemudian jika Wahabi yang jadi, yang lain terus gitu perang saudara, Bos ya. Kayaknya kayak gitu, Pras. Kalau untuk Ustadz Hanan At-Taqi, kayaknya mungkin dia pernah mengatakan kalau Siti Aisyah itu wanita gaul kayak gitu. Bubarkan juga Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Riza Basalamah dibubar. Nah, kalau untuk Ustadz Salafi dibubarkan jika mereka datang ke wilayah yang mayoritas aswaja. Kaum Salafi ini mau nggak masjidnya diisi ceramah oleh orang-orang aswaja? Kita balik aja gitu. Iya, ya pasti nggak mau. Logikanya kayak gitu aja gampangannya. Karena Ustadz Salafi kan nyerang, terus menyalahkan, terus negatif, terus ke amaliyah NU seakan-akan mereka yang paling sunnah dan kita yang paling berdasarkan yang paling bid'ah, nggak ada dasar dalilnya itu, Pras. Anda harus adil kalau menilai, Pras. Jika Anda nggak adil ya saya nggak adil nilainya gitu. Sama mereka, seolah-olah mereka ini si paling berakhlak, paling berilmu, paling mentok keimanannya, paling bener akidahnya, paling lurus fahamnya, paling bertakwa, paling beriman, paling zuhud, paling warok, paling bertawakal, istiqomah, dan paling murni keislamannya. Ya, itulah mereka, banser. Di sini teman-teman, kepada orang. Oke,
tadi yang Anda katakan paling itu Banser tidak ada statement kayak gitu. Tapi jika ustadz Anda banyak bos ya dari statementnya itu yang merasa paling itu, seharusnya Anda nyampaikan ini kepada ustadz salafi bos ya. Iya. Orang yang jelas Sunni, mereka membubar-bubarkan, tetapi mereka terhadap Syiah. Yang jelas-jelas di mana Syiah ini mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan serta sahabat-sahabat yang lain. Syiah ini dengan terang-terangan menyatakan kalau kita ini kafir secara zahir dan batin. Kita dikafirkan oleh Syiah zahir dan batin. Ada videonya dan kalian harus tonton video ini sampai selesai agar kalian paham. Kalian bermesraan. Bahkan kalian membubarkan kajian-kajian salafi tetapi kalian mesra dengan orang-orang Syiah. Bahkan siapa namanya? Kiai Haji Akil Syirat. Kiai Said Akil katanya Anda mesra-mesraan dengan Syiah tapi pengajian salafi Anda bubarkan. Bukan mesra dengan Syiah, Pras. Syiah ngundang Kiai Said ya datang. Coba salafi ngundang Ustadz NU untuk ceramah ya datang. Iya pasti bos. Ya, pasti datang Pras. Tapi nggak mungkin kalian akan mengundang Ustadz saja, nggak mungkin. Bukan permesraan, tapi si A ini memang nggak pernah bos ceramahnya di YouTube nyerang ibadah-ibadah NU aswaja nggak pernah. Tapi kalau salafi bos terus-terusan hampir lah ya di semua ceramahnya disisipkan kayak gitu-gitu. Makanya kita nggak respect bro. Coba kalau salafi itu datang ke NU kayak ulama Syiah datang ke NU ya akan dikawal juga sama orang NU. Sama umpamanya Ustadz Firanda datang ke NU mau tabayun ya insya Allah lah dikawal atas perintah lo ya, di mana dia itu memuji-muji orang-orang Syiah. Di sini hebatnya Syiah. Sebenarnya prinsip Syiah tidak untuk tetap percaya pada Masiyah, Ismatul Aimah, Rojaah, Madiyah, Taqiyah. Ini apa ya? Ada namanya Taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru dia ngaku Ahlus Sunnah. Kamu Syiah, enggak, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang itu, kamu Muhammadiyah, enggak, saya NU. Kita kagum terhadap amaliyah Syiah dengan amaliyah Taqiyahnya dengan untuk taqiyah, memang taqiyah itu memang menjadi dasar dakwahnya Syiah. Taqiyah. Untuk salafi mungkin nggak ada itu bos, nggak ada. Tapi secara praktek banyak kan orang salafi wahabi itu bos ya. Saya NU, orang tua saya NU, tapi saya mendukung ceramahnya orang-orang salafi. ini apa itu katanya. Orang seperti ini kalian masih percaya kalau fahamnya tidak disusupi Syiah? Saya percaya kalau paham Kiai Said tidak disusupi Syiah. Tidak, masih percaya. Soalnya saya ngerti karakter dakwanya NU itu jika mau mengentas itu pasti nyemplung langsung ke dalam. Kayak gitu. Terus ya Gus Miftah mau ngentas orang-orang di diskotik ya nyemplung ke diskotik, bergaul sama mereka. Bukan berarti Gus Miftah ahli diskotik, bukan. Gus Ikdam ingin mengentas anak-anak di jalan-jalanan ya turun ke situ. Kayak gitu istimewanya ulama-ulama kita itu, ya kan? Kayak di zaman dulu Gusmi bos ingin mengentas prostitusi ya nyemplung ke sana. Gimana kita mau ngentas kalau nggak nyemplung? Kalau cuma modal ceramah disesat-sesatin, disusah-susahin, mayoritas menolak bos, kebanyakan bos ya. Insya Allah kayak gitu bos. Walaupun hidayah itu dari Allah sih kayak gitu loh. Tapi kan sebab-sebabnya itu kan banyak bos gitu loh. Yang lebih realistis tuh bos. Lanjut bos ya. Kita tetap percaya Kiai Said bahwasanya beliau tidak disusupi oleh Syiah bos. Sebagaimana kita percaya ulama ini yang akan kita sepil ini bahwasanya beliau tidak disusupi oleh Wahabi bos. Kan karena saya akrab juga dengan Syekh Hamdul Muhammad As-Sudi, seorang akrab saya dengan mereka. Mereka itu bahkan dalam persepsi saya orang yang paling awal masuk surga di antara orang yang hidup sekarang. Bersih. Tuh Bras. Apakah Profesor Dr. Ahmad Zahro ini disusupi Salafi, disusupi Wahabi? Enggak, tapi kami tetap percaya beliau NU Bras. Cuma sama kayak Kiai Said. Iya kan? Kalau Dr. Profesor Ahmad Zahro, beliau akrab dengan Syekh Quraisy, Syekh Abdurrahman Sudes, dengan siapa? Akrab, katanya akrab. Bahkan ini saking memujinya sama orang-orang Salafi, meyakini bahwasanya Syekh Abdurrahman Sudes dan lain-lain itu adalah orang yang paling awal masuk surga di antara orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Mungkin kalau
Kiai Ahmad Zahro ini menurut Anda adalah ulama NU yang lurus. Wah, gitu. Pasti narasinya gitu. Ini loh ulama NU yang lurus. Itu framingan kayak gitu, insya Allah orang NU sudah cerdas lah ya. membedakan ini. Gontok-gontokan yang Islam ini, yang Islam Nusantara, yang Islam ini, yang Islam itu nyerang, sweeping, bubarin dan lain sebagainya. Sudah teradu domba oleh Syiah. Mereka bertakyah ke dalam Sunni. Di bawah kolom komentar video ini mungkin mereka sudah bertakyah. Ini kekacauan ini katanya Pras adalah adu domba Syiah. Orang-orang NU sebelum orang Syiah itu bertakyah Pras, yang bikin orang NU itu mayoritas Nahdiyin itu nggak respect sama Salafiyah karena dakwah-dakwah mereka yang nyerang, bukan karena Syiah adu domba Syiah, bukan, tapi mereka itu loh omongannya selalu nyerang, selalu nyala-nyalain ya bos ya, hanya geram. Amalia NU kan ini kan Sudah dijelaskan hadisnya pun mereka masih tetap nyerang. Sudah sampaikan juga makalah-makalah orang salaf, ulama-ulama salaf juga mereka masih nggak terima gitu loh, masih aja nyalain. Nah, berhubung mereka tahu mungkin iya bisa jadi karena memang kayak gini keadaannya, orang Syiah tahu ya mungkin ada yang nyusup bos ya, yang adu domba. Orang Salafi juga ada yang adu domba mungkin. Berpura-pura menjadi relawan atau supporter Banser dan nyerang-nyerang saya. Akhirnya apa? Mengkompor-kompori orang-orang yang bela Banser. Akhirnya apa? Sunni perang. Dan Syiahnya bagaimana di belakang? Ketawa. Sunni perang katanya. Dia bilang kita itu Sunni, terus Salafi itu Sunni perang. Syiah ketawa katanya. Bukan Sunni tapi Ahlu Sunnah dengan Salafi. Bukan Sunni vs Sunni. Kalau Islam sama-sama Islam gitu loh. Harusnya jika sudah sama-sama Islam ya sudahlah gitu loh. Perbedaan itu jangan dibesar-besarkan biar nggak jadi perpecahan. Kemudian setelah pecah Anda menuduh Syiah biang keroknya. Saya nggak bela Syiah loh ya, nggak bela Syiah beneran. Nanti dikiranya saya Syiah lagi. Asyhadu anna Ali katanya. Jadi dia bersyahadat terhadap Ali, teman-teman. Bersyahadat itu kepada Allah dan Rasul. Enggak. Tadi syahadatnya saya nggak jelas Pras, dengarnya Pras. Dia ngomong apa? Ini ulama ini. Asyhadu anna Aliyan radhiyallahu apa Nabi Allah sih nggak jelas. Jadi saya nggak berani ngeklaim bahwasanya dia bersyahadat, enggak. Jadi dia ngomong apa kita nggak tahu. Asyhadu anna Aliyan waliyallah atau Nabi Allah atau Rodiyallah, itu nggak jelas. Anda harusnya lebih jelas lagi apa yang dia omongin gitu loh. Jangan langsung Anda ngeklaim kayak gini. Langsung buat ya. Muti'ah menyerang Masjidil Haram, mencuri dan merusak Hajar Aswad dengan 8 cukilan serta membunuh 400.000 jemaah haji. Bahwa Syiah ini Oke. Syiah katanya Anda membunuh 400.000. Ya sama Pras, kami juga menampilkan ini. Tercatat dalam sejarah Wahabi selalu menggunakan jalan kekerasan, baik secara doktrinal, kultural maupun sosial. Misalnya, dalam penaklukan Jazirah Arab hingga tahun 1920-an, lebih dari 400.000 umat Islam telah dibunuh dan dieksekusi secara publik, termasuk anak-anak dan wanita. Hamid Algar, Wahhabism, a critical essay, halaman 42. Ketika berkuasa di Hijaz, Wahhabi menyembelih Syekh Abdullah Zawawi, guru para ulama mazhab Syafi'i loh. Sama kayak gitu, Pras. Sama, Salafi juga sama, Pras. Syiah juga gitu, Salafi juga gitu. Sama, makanya kami waspada. Ya, Semuanya, dua-duanya ini waspada. Kalian karena masih sedikit Salafi ini, nggak begitu brutal. Nanti kalau sudah banyak tuh, itu bahaya. Bisa kocar-kacir Indonesia ini nantinya. Lanjut bos. PBNU dan memperlihatkan wajah ramah damanya. Ternyata kenapa? Ternyata semua itu hanya dusta takyah ala Syiah. Mari kita lihat wajah aslinya. Ini. Tuh, mereka melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah. Tapi di nyanyian tadi, di lagu-lagu tadi, kami nggak mendengar nama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah disebutkan bos ya. Kalau Ali masih dengar kita bos ya. Ini gimana sih ini? Ini lagu apa yang dinyanyikan itu? Jangan jadi. Ngerti, bos, ya, itu bahasa Arab mana? Tapi walaupun beda bahasa, paling enggak kan ada kata-kata Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah ya, yang katanya di ini, di tulisan ini bos ya. Narasinya kan itu. Tapi nggak sesuai kayaknya kayak lagunya bos ya. Kita dengar balik-balik ya tetap kayak gitu, kita nggak anu.
Akan, apa kata Banser? Kami sebagai Banser, sebagai muslim, sakit hati ketika mendengar Aisyah dinyatakan cewek gaul. Terus Nabi Musa, tenaganya seperti preman. Pernyataan-pernyataan itu membuat Banser meradang. Sampai-sampai menggeruduk pengajian yang ada di Masjid Ustadz Anan Hattaqi. Dibubarkan, teman-teman. Ini video. Tuh. Kelihatan kan? Kelihatan muka asli. Ya kelihatan itu mukanya Iman, tapi yang dinyanyikan itu apa? Anda bisa nggak mengulang atau melafatkan tadi apa yang dinyanyikan itu? Lafatkan, kemudian terjemahkan gitu. Ini setahu saya nggak ada tadi, nggak mendengar nama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidatuna Aisyah, Ummul Mukminin, nggak dengar gitu loh. Kalau Anda ini memang sesuai narasi laknat atas musuh kalian ini mungkin iya bos, laknat atas musuh kalian wahai Ali dan Fatimah, kayaknya iya ada hubungannya. Tapi kalau yang tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, jelas itu kami nggak mendengar nama-nama itu gitu loh Bras. Nusron Wahid menyesalkan tindakan warga membakar rumah, sekolah, dan musola milik tokoh Islam Syiah. Tokoh Islam Syiah menurut NU Online. Lamannya NU menyatakan Syiah Islam. Imam Syafi'i tidak mengakui kalau Syiah itu Islam. Kata Imam Syafi'i, apabila kalian tidak sengaja sholat di belakang orang Syiah, maka sholat kalian tidak sah. Artinya apa? Harus dikotok. Tiba-tiba di NU Online ini dilamar belum Sunni katanya. Ya Allah, apakah Tadi Imam Syafi'i itu menyebutkan Syiah Rafidho ya. Rafidho emang Syiah juga bos. Bahkan Imam Syafi'i saja Bras pernah dituduh Syiah Bras. Ya mungkin sama lah ya, kayak karena Imam Syafi'i gini dalam syair, tapi saya nggak hafal syairnya. Artinya begini syairnya, seandainya gara-gara aku sebab aku dekat dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi, terus apa gitu, aku dituduh sebagai Rafidho gitu bos, maka saksikanlah wahai manusia, aku Rafidho. Nah gitu. Masalah Syiah sebenarnya sudah pernah kita bahas bos ya. Ya sudah itu. Syiah terbagi menjadi banyak bos ya. Berapa bos? Sekitar 70 lebih lah bos ya, 70 lebih golongan, dan dibagi lagi menjadi 3 golongan besar bos ya. Syiah Imamiyah itu kayaknya mungkin ada bagian-bagian di dalamnya ada 24 golongan atau berapa bos ya. Kemudian Syiah Gulat ya, kalau nggak salah Syiah Gulat ini banyak, ini paling ekstrim ini. Syiah Imamiyah itu ekstrim juga, cuma Syiah Gulat ini lebih ekstrim lagi. Syiah Gulat ini isinya mungkin ada yang Syiah Kaisaniyah, Sabaiyah, itu yang benar-benar ekstrim lah ya, yang katanya Nabi Muhammad mungkin salah, malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu, harusnya kayak gitu-gitu sudah keluar dari Islam gitu loh. Syiah Imamiyah juga kaidah-kaidahnya juga banyak yang menyimpang dari Islam pada umumnya bos. Tapi kalau yang ketiga kelompok ini Syiah Zaidiyah ini moderat. Ada 6 sebenarnya di Syiah Zaidiyah. Cuma yang paling moderat ada 2, yaitu Syiah Zaidiyah pendiri dari Zaid bin siapa ke jalurnya ke Ali Zainal Abidin bos. Kemudian Syiah Ja'fariyah. Bahkan ada suatu pendapat saya belum menelusuri ya, cuma ini yang ulama dunia sudah bersepakat bahwasanya Syiah Zaidiyah dan Ja'fari itu adalah madhab itu loh, diakui sebagai madhab dunia. Jadi sekarang madhab dunia ada 6, madhab yang 4, kemudian Syiah Zaidiyah, Syiah Ja'fari ini terkontaminasi gabungan antara Sunni dan Mu'tazilah bos. Jadi Syiah Ja'fari ini kaidah-kaidahnya mengikuti Sunni dan Mu'tazilah kayak gitu. Oke bos, untuk saat ini sementara ini itu dulu bos. Semoga mencerahkan bos. Ya, semoga mencerahkan, bermanfaat, dan semoga pikiran kita tambah jernih, tambah bijak dalam menyikapi sesuatu. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datangnya dari kami. Walafu minkum, mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.